Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Kali ini saya bikin catatan khusus buat teman-teman yang ingin memulai bisnis online. Saya sudah membuat 10 catatan buat teman-teman semuanya yang ingin terjun menjadi seorang pebisnis online. Entah nanti itu menjadi seorang YouTuber, entah nanti menjadi seorang online shopper, atau menjadi developer dan semacamnya. Semoga video ini nanti bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya yang terjun menjadi seorang pebisnis online. Oke, kita mulai teman-teman semuanya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa teman-teman semuanya untuk klik like dan subscribe di channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan update informasi dari channel Ali Mustika Sari. Yang pertama, teman-teman semuanya, siapkan jiwa Anda. Di saat teman-teman semuanya terjun di bisnis online, tentunya mental itu harus disiapkan. Di beberapa video yang lain, saya sudah membuat video khusus tentang mindset bisnis online, mindset YouTuber, dan mindset yang lain tentang motivasi tentang pembisnis online. Tapi intinya, teman-teman di saat terjun di bisnis online, bahwa bisnis online itu sama dengan bisnis offline, ya. Bisnis online ini mudah dijalankan, tetapi juga semuanya butuh proses. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan bisnis online, tentunya hal itu membuat jalan itu yang awalnya liku-likuan menjadi lurus gitu. Sama kalau di bisnis offline juga sama persis. Awalnya di situ liku-liku, tetapi karena sudah ketemu jalannya, teman-teman nanti akan tahu ternyata saya harusnya di sini, saya harusnya di sini gitu. Makanya teman-teman semuanya di sini, kalau seandainya mau terjun di bisnis online, siapkan jiwa Anda, siapkan mental Anda. Kalau saya di sini sudah membuat sedikit kata-kata buat teman-teman semuanya, yaitu bisnis internet itu adalah bisnis yang dapat dijalankan setiap orang. Semua orang bisa menjalankan bisnis internet ini. Bisnis online bisa dijalankan setiap orang, entah itu di pedesaan ataupun di perkotaan. Tapi bukan berarti bisnis online adalah bisnis yang untung-untungan. Artinya apa teman-teman semuanya? Tidak semuanya yang terjun di bisnis online itu semuanya untung, tapi ada juga yang rugi. Ada yang di situ kolaps, gitu. Jadi bisnisnya bangkrut juga ada. Ada yang untung sampai miliaran, ada yang buntung sampai miliaran. Yang intinya bisnis online itu mudah mendatangkan uang, tidak semuanya. Kita tetap buat teman-teman semuanya, makanya siapkan mentalnya di saat teman-teman sudah terjun di bisnis online. Teman-teman semuanya, di saat teman-teman sudah mempersiapkan mentalnya, teman-teman, yang kedua yaitu pilihlah bisnis yang Anda cintai dan yang dicintai banyak orang. Kebanyakan kita ada ego dalam diri sendiri, saya ingin bisnis ini yang saya cintai, tapi ternyata orang lain tidak cinta. Akhirnya apa? Tidak mendatangkan traffic gitu. Kalau kita misalnya sukanya videografi, tentunya akan banyak orang di situ suka dengan videografi. Ada yang sukanya menjadi seorang petani, terus habis itu menjadi petani online. Ternyata masih banyak orang yang di situ sukanya dengan pertanian tersebut. Akhirnya apa? Trafiknya akan banyak gitu. Jadi trafiknya akan banyak. Setiap orang itu mempunyai kesukaan masing-masing, punya hobi masing-masing. Ada yang suka main bola, ada yang suka komputer, ada yang suka game, yang tadi saya sebutkan, ada yang suka di pertanian, ada yang suka olahraga, ada suka yang di situ dengan kesenian, dan bermacam-macam kesukaan. Tentunya yang disukai itu yang bisa menjadikan peluang untuk menjadi ide bisnis. Itu yang paling penting. Suka tapi nggak menjadi ide bisnis juga tidak bisa dikembangkan nantinya di bisnis online. Suka di situ sesuai dengan kesenangan hati, tapi orang lain nggak suka juga tidak akan mendapatkan traffic. Jadi teman-teman, pilihlah bisnis yang di situ yang teman-teman cintai dan orang lain cintai. Contohnya yang sekarang lagi rame banget itu adalah olahraga Piala Dunia gitu. Teman-teman di situ punya tips trik di situ bermain olahraga, atau teman-teman menjadi seorang vlogger.
menjadi seorang vlogger yang ke stadion satu, ke stadion yang lain untuk merekam, akhirnya banyak orang yang nonton. Kalau orang-orang teman-teman di sini sukanya olahraga, sukanya naik sepeda, punya sepeda, jualan kaos olahraga, itu juga menjadi sebuah bisnis, peluang bisnis yang bagus buat teman-teman semuanya. Ininya apa teman-teman semuanya, cintailah kerjaannya, dan kalau bisa kerjaan itu bisa mendatangkan income buat teman-teman semuanya. Selanjutnya yang ketiga, ini sangat dasar sekali teman-teman semuanya, yaitu tentukan tujuan bisnis online teman-teman. Jangan sekedar pokoknya membuat bisnis, jangan, tetapi rencanakan, buat tujuan. Saya sudah membuat video beberapa kali tentang mindset bisnis online, mindset YouTuber atau mindset yang lain, dan saya sudah pernah membuat video sharing bisnis online dengan teman-teman yang lain. Intinya sama semua, jadi harus ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Nanti untuk mendapatkan goal yang terakhir yang perlu teman-teman dapatkan. Kalau saya di sini membuat catatan buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman bingung di saat teman-teman itu ingin membuat tujuan kok nggak ada ide sama sekali, coba teman-teman itu menyendiri, duduk sendiri santai atau di sepertiga malam, di situ merenung 1 minggu. Belum dapat ide, 2 minggu, di situ teman-teman, insya Allah saya yakin nanti akan ada wawasan yang tidak disangka-sangka, ada ilham yang tidak disangka-sangka. Di situ tulis, saya nanti ingin menjadi bisnis online dengan omset 1 bulannya 1 miliar, atau bersihnya 1 bulannya 1 miliar. Jadi teman-teman di saat sudah mempunyai tujuan yang cukup jelas, nanti di breakdown satu persatu. 1 bulan 1 M, kalau gitu 1 minggunya berapa M atau berapa ratus juta gitu nanti. Oke. Jadi buat teman-teman di sini tujuan yang jelas di bisnis online-nya. Oke. Yang keempat, teman-teman semuanya di sini disiplin dan motivasi pribadi yang kokoh. Kenapa sih? Di mana saja, entah itu bisnis online ataupun bisnis offline, selalu disiplin itu selalu disisipkan di saat mempersiapkan sebuah bisnis, karena memang disiplin adalah kunci utama dalam kesuksesan gitu. Selain doa, selain komitmen, disiplin selalu ditancapkan di sini, karena hanya orang-orang yang disiplin yang di situ bisa mengatur waktu, hanya orang-orang yang disiplin yang bisa berkomitmen. Bahkan dalam disiplin hal ibadah pun itu paling penting itu. Disiplin dalam doa, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam mengatur waktu dan semacamnya, itu sangat dibutuhkan dalam bisnis online. Kalau orang melihat kalau bisnis online itu nyaman, santai itu karena sudah jadi gitu. Tapi kalau belum jadi bisnis online itu, ya saya sendiri sudah merasakan di tahun-tahun lalu di saat saya memulai bisnis online, ya tidur saya sangat sedikit sekali. Saya jalan-jalan saya kurangi, waktu saya untuk kesenangan saya kurangi, kesenangan-kesenangan yang lain saya kurangi semuanya. Tujuannya apa? Untuk saya bisa berhasil. Nah, kalau saya nggak disiplin dengan waktu yang sudah saya tentukan, ya buyar semuanya, tidak akan mungkin tercapai apa yang saya inginkan. Termasuk di sini disiplin dalam doa, teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya motivasi pribadi yang sangat kuat, saya yakin komitmen dan disiplin ini pasti akan terjaga. Kalau teman-teman tidak ada motivasi dalam pribadinya yang kuat, disiplin pun akan meleleh nantinya. Adapun nomor 5, teman-teman dalam persiapan memulai bisnis online, yaitu memiliki sikap dan pikiran yang positif. Kalau saya sendiri itu selalu melihat cerita-cerita orang-orang yang sukses di bisnis online, termasuk yang sekarang sudah biasa diketik oleh teman-teman, yaitu google.com. Itu dimulai dari garasi, dan banyak sekali orang-orang yang sukses di bisnis online semuanya punya pikiran yang positif. Teman-teman saya banyak yang online shopper itu, yang internet marketer, yang awalnya dulu nggak punya apa-apa, sekarang udah kaya raya juga banyak. Dan mereka juga punya tolak ukur kesuksesan masing-masing. Kalau mereka berpikirnya negatif,
saya mau berbisnis online tapi nanti ada nggak yang beli gitu, ada yang nggak lihat. Kalau mau jadi YouTuber, ada nggak yang melihat video saya? Kalau udah jatuh duluan, di situ teman-teman sudah kalah sebelum berperang. Makanya teman-teman di saat memulai bisnis online, pikiran positif, sikap yang baik itu harus diterapkan pada dirinya masing-masing. Selanjutnya, di saat teman-teman sudah berpikir positif dan mempunyai sikap yang baik, yang selanjutnya yang nomor 6 adalah perhatikan hal-hal yang kecil, detailkan. Gitu. Kadang kita itu kalau sudah berhubungan dengan internet itu kadang itu kita itu kelewatan, lupa dengan hal yang kecil. Sudah membuat peraturan di sini saya nggak boleh Facebookan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan dalam saya berbisnis online gitu. Saya nggak boleh baca berita, tapi saya jam sekian boleh baca berita. Keuangan mulai didetailkan. Hal-hal yang sepele-sepele ini kadang teman-teman itu kelupaan gitu. Saya sendiri juga sama. Di saat saya terjun di bisnis online itu saya sering lupa dengan hal-hal yang kecil. Tips dari saya, teman-teman tulis hal-hal yang remeh itu ditulis. Setelah ditulis, teman-teman nanti di print, dia taruh di bukunya, atau teman-teman taruh, kalau nggak mau di print ya taruh di notepad itu untuk melihat ternyata saya harus kerjakan di sini. Nah, kalau teman-teman di sini sudah terbiasa meremehkan hal yang kecil, saya yakin teman-teman nanti akan meremehkan hal-hal yang besar. Gitu. Awali sesuatu yang kecil, teliti yang detail, nanti teman-teman sesuatu yang besar menimpa teman-teman semuanya akan tertangani dengan baik. Selanjutnya, teman-teman di saat mau terjun di bisnis online, persiapan apa yang harus siapkan? Yaitu persiapkan modal Anda. Semua bisnis itu butuh namanya modal. Apalagi di namanya internet di sini. Yang dibutuhkan pertama adalah internet adalah bisnis online adalah internet. Yang dibutuhkan pertama kali adalah bisnis online adalah internet. Kalau nggak punya kuota, nggak punya bandwidth, ya namanya bukan bisnis online gitu. Jadi kalau teman-teman pulsanya juga nggak ada, internetnya juga nggak ada, terus mau terjun di bisnis online itu ya nggak bisa gitu. Jadi modal utama dari teman-teman semuanya adalah minimal adalah pulsa dan internet. Itu yang disiapkan. Nah, teman-teman kalau punya dana lebih nanti beli HP atau di situ beli iPhone atau beli laptop atau beli Mac dan semacamnya, itu kalau dananya udah mulai lebih. Tetapi kalau nggak punya, bisa kerjasama dengan orang lain. Awali dengan kerjasama orang lain, barangkali nanti bisa sukses dan bisa mendirikan diri sendiri. Untuk diri sendiri bisa. Tetapi kalau teman-teman di sini sudah punya modal uang, mulai dari internet dulu. Kalau sudah, siapkan akun, emailnya, buat keranjang-keranjangnya. Kalau teman-teman mau jualan menggunakan marketplace, siapkan akun Bukalapaknya, Shopee-nya, atau di situ mau dikuasai semuanya. Saya punya ini di Lazada punya, di marketplace yang lain punya. Buat semuanya. Itu adalah modal awal. Kalau teman-teman menjadi seorang YouTuber, buat channelnya. Jangan sekedar membuat email dan channel, tapi setelah membuat itu semuanya diisi kontennya, diisi produknya. Kalau teman-teman nanti sudah punya modal yang cukup besar lagi, buat website. Website diisi dengan artikel. Kalau seandainya seorang penulis ya, isi dengan artikel. Tapi kalau teman-teman jadi seorang YouTuber, isi dengan video. Kalau teman-teman mau jualan, isi dengan produk-produknya di websitenya ataupun di marketplace-nya. Dananya sudah mulai berlebih lagi, teman-teman bisa mengiklan produk-produknya ya. Untuk selanjutnya, di saat teman-teman sudah siapkan dananya, nanti itu siapkan ide bisnisnya. Di nomor 2 tadi saya sudah jelaskan bahwa cintailah cintailah bisnis Anda, yang di situ nanti juga dicintai orang lain. Nah, ide bisnis ini tentunya akan berhubungan. Jangan asal membuat bisnis, siapkan ide yang terbaik. Kalau bisa mempunyai nama yang unik, mempunyai nama yang mudah dikenal, mudah diingat, dan di situ di saat sekali ucap itu bisa mudah. Seperti nama saya juga sangat mudah diucapkan teman-teman semuanya, Ali Mustika Sari, tapi namanya cewek, orangnya laki-laki, Ali Mustika Sari. Atau membuat tagline seperti saya, buat tagline-nya biasanya salah satu di saya ini adalah
anak desa rezeki kota, karena saya hidupnya di desa. Dan Allah paring ternyata pundi-pundi rupiah dan pundi-pundi dolar juga bisa menyamai orang-orang kota gitu. Yang selanjutnya teman-teman semuanya, yang nomor 9, tadi sudah 8 banyak, bisa dicatat teman-teman. Sekarang yang nomor 9, yaitu bertindaklah sekarang, mulai dari sekarang. Baik di mindset bisnis yang pernah saya sebutkan, pernah diskusi dengan beberapa teman, ini selalu saya ulang-ulang, kerjakan sekarang. Karena apa? Semakin menunda bisnis online teman-teman semuanya, semakin ketinggalan. Apalagi bisnis online itu bisnis yang dinamis, selalu berubah-ubah. Kalau teman-teman tidak mulai dari sekarang, ya akan ketinggalan gitu. Apalagi sekarang itu kecepatan internet sudah semakin kencang, bisnis-bisnis online sudah mulai berkembang. Kalau teman-teman nggak mau melanjutkan, nggak mau memulai dari sekarang dan tidak mau melanjutkan untuk masa depan, ya udah, teman-teman nanti akan tergerus dengan zaman. Saya sendiri yang sekarang sudah lama terjun di online itu merasa menyesal sebenarnya teman-teman. Saya udah 2007 sudah benar-benar ingin memulai, dan mulai sejak 2007 aja saya merasa masih di situ, masih ketinggalan gitu. Karena apa? Masih banyak waktu-waktu yang saya buang, tidak mau belajar yang sungguh-sungguh. Termasuk di YouTube ini, termasuk saya di sini channel ini, saya udah hitungannya terlambat, sangat amat terlambat sekali. Padahal saya udah mulai terjun membuat video, ini aja bisa dikatakan terlambat. Karena apa? Saya udah mengenal YouTube sejak tahun 2007-an, sudah mulai mengenal YouTube. 2010 saya udah mulai upload video, tapi asal-asalan gitu. Ternyata kena banet, habis itu banyak channel-channel saya yang tumbang semuanya, sudah berhenti gitu aja dan tidak mau memulai lagi. Saya memulai YouTube ini juga awalnya juga iseng. Pokoknya saya buat YouTube, ya udah, terus akhirnya tidak saya tekuni gitu. Saya hanya memulai saja. Gitu. Lah yang terakhir ini gabungan nih teman-teman, yang nomor 10 yaitu fokus, dan fokus. Di saat teman-teman semua sudah membuat semua idenya, semua bisnisnya di sini sudah mulai ditekuni, sudah mulai dijalani, tapi kalau teman-teman nggak fokus, teman-teman akan susah untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Teman-teman sudah disiplin, pokoknya saya akan kerjakan ini aja, gitu, sesuai dengan jadwal. Tetapi jadwal tersebut ditambahkan dengan yang lain. Contohnya, saya di sini mau fokus menjadi seorang YouTuber. Ternyata sudah disiplin setiap hari membuat konten, tetapi melihat temennya yang lain sukses di aplikasi Android, akhirnya pindah ke aplikasi Android. Itu akhirnya namanya tidak fokus. Contoh lain lagi, teman-teman sudah fokus di toko online, melihat orang lain sukses di YouTube, akhirnya pindah, akhirnya nggak fokus. Kejadian ini tidak hanya saya sendiri yang mengalami, tapi banyak teman yang mengalami. Sudah memulai bisnisnya, tetapi di situ tidak fokus, akhirnya apa? Buyar. Awalnya menghasilkan income yang begitu besar, langsung terpotong. Karena apa? Pondasinya kurang kuat. Tapi kalau teman-teman di situ sudah bisnisnya sudah mengakar, sudah bisnisnya sudah kuat, sudah banyak orang lain yang repeat order, terus mengembangkan bisnisnya, tidak masalah. Fokus ke yang kedua, itu tidak masalah. Oke, teman-teman semuanya sudah dicatat semua kan? Tadi yang 10 persiapan untuk memulai bisnis online. Kalau saya mungkin di sini teman-teman melihatnya menjadi seorang YouTuber, padahal ini bukan fokus saya sebenarnya. Saya fokusnya di toko online. Nah, teman-teman jangan melihat dari sesuatu video itu dari satu sisi saja. Melihat saya dari satu sisi, jangan sampai seperti itu. Akhirnya apa? Nanti teman-teman akan seperti keturunan gitu. Bisnis lagi, akhirnya apa? Semua dijalani tapi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Saya seperti ini sudah mempunyai akar bisnis yang lain yang cukup kuat sehingga bisa menjadi seorang YouTuber. Teman-teman semuanya, sebelum saya tutup, teman-teman semuanya mulailah bisnis yang dicintai, disiplin, siapkan idenya, terus mulai dari sekarang, dan jangan lupa teman-teman fokus di bisnis yang digeluti sekarang ini. Cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.